bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, hari demi hari kita diubahkan untuk menjadi mempelainya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita, suatu pujian yang penuh dengan pengharapan bagi kita anak-anak Tuhan yang akan segera dinyatakan. Saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan penuh iman, penuh pengharapan. Pada hari-hari terakhir akan terjadi gunung rumah Tuhan menjulang. Haleluya. Inilah menjadi kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Inilah suatu nubuatan dalam kitab Yesaya yang akan digenapi, segera digenapi dan pasti digenapi. Haleluya. Sebab segala makhluk merindukan anak-anak Tuhan dinyatakan, yaitu gereja Tuhan menjadi rumah Tuhan yang menjadi solusi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, berilah hikmat-Mu.
Biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, dengan pengurapan dari Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menghadapi hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar, agar kita berkemenangan. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kami persilakan tampil ke depan. Tangga pujian kita, nyanyian kemenangan. Shalom. Kami menyaksikan pemberitahuan saja saudara sekalian, nanti malam jam 9 malam kami berangkat ke Aitnabara bersama-sama dengan persekutuan hamba Tuhan dan sekitarnya. Mestinya persekutuan kami minggu kedua, tetapi ini dimajukan minggu pertama karena
ada kebaktian KKR di Manado. Jadi sebagian teman pergi, kami tidak pergi, saudara sekalian ke Manado, tiket lagi mahal. Jadi itu saja yang kami beritahukan supaya sedang jemaat tahu bahwa kami nanti malam berangkat ke Aetna Bara, agar kita saling mendoakan saudara sekalian. 2 mobil kami berangkat rombongan karena tidak bawa mobil pribadi, mobil rombongan disediakan oleh panitia, mobil kami gratis ditanggung oleh persekutuan, ongkos kami semua ke sana supaya jangan ada yang berdalih-dalih tidak ada ongkosnya. Jadi semua disediakan oleh panitia. Itu saja kesaksian kami saudara, biar saudara tahu. Doakan kami nanti malam jam 9 kami tiba di Amplas. Ada 2 titik di panitia, satu di Panci, satu di Amplas. Mana kita yang lebih dekat, kesitulah kita pergi. Jadi bilang Bapak tadi kami ke Amplas saja supaya bisa menitipkan kereta ada di situ penitipan kereta saudara sekalian. Entah 2 hari, entah seminggu pun bisa di situ dititipkan. Jadi kami menitipkan kereta. Mana tahu besok pulang malam, karena kami selesai ibadah dari Nagara langsung pulang sampai jam 11 sini, entah jam 12 angkot tidak ada, jadi kami bisa naik kereta pulang. Itu saja saudara sekalian, doakan kami agar kami dalam perjalanan sehat, dilindungi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Salam. Haleluya. Demikianlah pemberitahuan dari Ibu Gembala. Kita bawa dalam doa, semoga perjalanan mereka berjalan lancar, pulang pergi selamat dan sehat-sehat selalu. Dan selanjutnya diundang persembahan pujian dari kaum muda remaja. Langsung saja.
Haleluya, suatu pujian yang sungguh indah. Demikianlah pujian muda remaja, kesaksian mereka. Kita doakan agar sebagaimana pujian mereka dipakai Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Itulah doa kita, agar tidak hanya sekedar pujian, tiaplah kerinduan hati mereka yang paling dalam kita bawa dalam doa, kita dukung dalam doa bagi kita orang tuanya. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, maha besar Engkau Allah, kami bertahta di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Engkau datang kepada kami manusia yang hina, menyelamatkan kami, menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Darah Yesus yang mahal sudah menebuskan. Kami bersyukur, senantiasa kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan juga pada hari ini kami datang beribadah kepada Allah kami yang hidup, membawa puji-pujian kami dan membawa persembahan-persembahan kami. Kalau Allah yang mengasihi kami, yang memberkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat keberangkatan hamba-Mu ke Enabara, Bapak Gembala beserta Ibu Gembala. Engkau sertai mereka dalam perjalanan, lindungi Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan mereka dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita berikan persembahan kita. Bekerjalah selama hari masih siang. Tuhan masih bekerja di saat ini. Tiba
akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangga pujian kita, damai sejahtera-Mu. Kubur lu jamaah-Mu Tuhan, kubur lu kuasa. setiap pergumulan kami. Damai sejahtera dari Tuhan itu dalam hidup kami. Kami kuat, kami mampu, karena Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Kami menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah-masalah. Kami bukan untuk menggugurkan iman kami, tapi untuk membuat kami makin tekun,
setia. Dan itulah yang kami harapkan ya Tuhan Yesus. Kami berada di hari-hari terakhir ini, di masa-masa yang sukar. Dosa bertambah-tambah ya Tuhan Yesus. Tetapi Engkau membekali kami dengan firman-Mu. Kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami menjadi mempelai-Mu yang siap, selalu dikuduskan, disucikan untuk menjadi mempelai-Mu. Terima kasih pada siang hari ini juga kami menerima firman yang hidup, menerima perjamuan kudus yang akan selalu membentuk kami ya Tuhan Yesus. Buka hati kami, beri hati percaya, beri hati untuk mengerti firman-Mu, sampai memberikan hidup kami bahwa dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kami sadar kuasa iblis selalu mengganggu kami, ingin mengganggu kami saat-saat kami menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Engkau memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Demi sejahtera bagi kami, berikan kekuatan bagi kami. Segala kelemahan kami Engkau ganti dengan kekuatan yang baru untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita saudara-saudara pada pagi hari ini untuk menerima firman pengajaran yang sangat kita butuhkan. Firman pengajaran ini merupakan kebutuhan kita, kebutuhan terutama dalam hidup kita, ya, yang sanggup menjamin hidup kita sejak di dunia ini dan sanggup membentuk kita, saudara-saudara, mengubah hidup kita dengan kekuatan firman pengajaran untuk dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini, di dunia kita hanya sebentar saja, saudara-saudara, tetapi tujuan kita adalah kota yang dibentuk oleh Tuhan, kota mempelai, dan kita akan di sana bersama dengan Kristus siang malam untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Siang hari ini masih saya lanjutkan tema kita. Tema ini sangat memberkati saya, memberkati saudara-saudara, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini tema kita, nanti dilihat gambarnya saudara-saudara. Ya, menantikan kedatangan Tuhan. Ini sangat tema yang sangat kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya dalam menantikan kedatangan Tuhan kita tidak tersesat. Ya, karena banyak ajaran-ajaran tentang kedatangan Tuhan, bermacam-macam ajaran, sampai banyak yang tersesat olehnya saudara-saudara sekalian. Tapi pada siang hari ini kita menerima firman pengajaran agar kita tahu apa yang harus kita persiapkan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara-saudara. Ya, kedatangan Tuhan sungguh tidak bisa kita perkirakan tanggal berapa, bulan berapa, hari berapa. Tuhan Bapa sendiri yang tahu, Tuhan Yesus pun tidak tahu kapan Dia akan datang, tapi itu adalah ditentukan oleh Bapa sendiri, saudara-saudara. Kita tidak penting bagi kita kapan Tuhan datang, tahun berapa dan seterusnya, tetapi bagi kita adalah mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kapanpun Tuhan datang tidak urusan kita, tapi urusan kita adalah mempersiapkan diri, saudara-saudara sekalian. Ya, kita nanti menanti kedatangan Tuhan, kita adalah menjadi mempelai Kristus. Ya, gereja Tuhan menjadi mempelai Kristus. Ini tema yang sangat bagus karena sasaran dari ibadah kita bukan hanya berkat-berkat jasmani, saudara-saudara. Kalau saudara ke gereja hanya berkat-berkat jasmani, itu masih seperti berhala-berhala dulu. Ya, kepercayaan yang lama kan mau menyembah berhala supaya diberkati. Kita lebih dari itu, saudara-saudara. Bukan hanya sekadar diberkati, bukan hanya keselamatan di dunia, tapi kita menjadi mempelai Kristus. Ya, kita menjadi mempelai Kristus, ini tujuan kita. Makanya perjuangan kita harus sungguh-sungguh, saudara-saudara sekalian. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Dari 10 gadis, hanya 5 yang lolos, saudara-saudara. Yang 5 lagi, Tuhan membilang kepada yang 5 ini, aku tidak mengenal kamu. Saya pun heran, saudara-saudara.
Kenapa Tuhan katakan tidak mengenal? Padahal dia kan sudah sama-sama mempersiapkan diri jadi mempelai. Ya, 10 ini sudah siap-siap, sudah punya pelita, sudah punya minyak. Tapi satu saat di bagian terakhir Matius pasal 25 dulu kita baca, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena terlambat. Itu saja alasannya, terlambat. Orang terlambat itu satu-satu Tuhan katakan, aku nggak mengenal engkau. Jangan kita biasakan terlambat, saudara-saudara. Ya, Matius pasal yang ke-25. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Nanti Bapak Mengusung akan membacakan kepada kita. Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Demikian, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya. datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Iya, yang bersiap sedia masuk ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, yang sudah bersedia masuk karena punya pelita, sampai pelitanya menyala, sampai ke depan pintu pesta itu pelitanya masih menyala. Tapi gadis yang bodoh ini nggak sanggup, saudara-saudara, nggak punya pelita yang menyala. Dia kekurangan minyak. Tapi lanjutkan lagi ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, Iya. dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Iya, kan terlambat, saudara-saudara. Ya, karena dia masih kembali lagi membeli minyak. Orang sudah masuk ke pesta, dia masih belum masuk. Pintu sudah ditutup. Lalu gadis yang bodoh ini berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ya, tapi apa jawabnya? Silakan. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Iya, aku tidak mengenal kamu. Ada 2 kalimat berkata, aku tidak mengenal kamu. Ini mempelai. Ada lagi orang yang sudah bernubuat, udah dipakai Tuhan, ya sudah melakukan mujizat. Sama, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, kenapa? Karena kalau yang sudah melakukan nubuat itu, mereka melakukan bukan karena kehendak Tuhan. Mereka melakukan karena keinginan daging, kebutuhan daging. Lalu Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Tapi mempelai ini sudah terlambat. Ya, tidak berjaga-jaga. Ya, merasa sudah punya minyak, tapi nggak punya persiapan. Sudah cukuplah begini saja. Banyak orang Kristen berkata begitu, cukuplah. Aku sudah diberkati, aku sehat-sehat, semua baik-baik. Tapi tidak mau melanjut, saudara-saudara. Tidak mau mengalami penyucian. Tidak mau hidupnya diobat terus, saudara-saudara. Merasa sudah puas, merasa cukup sendiri. 10 gadis itu, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Karena dalam hidup ini perhatikan, saudara-saudara, untuk mengenal Tuhan, kita butuh Alkitab, kita butuh khotbah supaya mengenal Tuhan. Ya, tapi supaya kita dikenal Tuhan, itu kan berbeda lagi. Kita bisa mengenal Tuhan, aku kenal Tuhan ini. Tapi untuk kita dikenal Tuhan, kita harus menjadi pelakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus siap sedia, saudara-saudara. Kalau enggak, kita enggak dikenal Tuhan. Kalau enggak dikenal Tuhan, enggak masuk pesta, saudara-saudara. Jadi perjuangan kita ada 2 hal supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Lewat Alkitab, lewat firman pengajaran yang benar, kita kenal Tuhan kita dengan benar. Itu suatu perjuangan yang betul, saudara-saudara. Lalu ada lagi yang kedua, supaya kita dikenal Tuhan. Itu sangat penting lagi. Karena banyak orang berkata, aku mengenal Tuhan, tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Supaya kita dikenal Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, suka-suka kita hidup ini. Saat Tuhan bilang, aku nggak mengenal engkau. Ya, gadis ini, saudara-saudara, kalau hanya merasa puas sendiri, udah punya minyak, punya lampu, tapi nggak punya persediaan, nggak punya minyak persediaan, minyak untuk terus dipersiapkan sampai ke pintu itu. Ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Makanya saudara-saudara, kita penting belajar menantikan kedatangan Tuhan, ya. Apa yang penting kita perhatikan dalam menantikan Tuhan? Pertama, tekun. Kemarin
Di PA sudah saya sebutkan itu tekun, karena nggak tahu kita kapan waktunya, kapan saatnya, nggak tahu. Saudara-saudara, menantikan itu sangat berat. Saya banyak pengalaman dengan istri menantikan ini. Satu saat kami masih ke Jalan Panci, kadang-kadang ada kebaktian. Ada teman saya yang baik, Pak Dohar Siregar, punya mobil. Selalu kami tunggu di depan itu. Pak Maksir tunggu di depan ya. Iya. Ya. Sebentar lagi nggak datang, istri saya sudah pulang. Aduh, mau ke kamar mandi. Kenapa? Aduh, mau ke kamar mandi sebentar. Pas dia baru merasa sampai di rumah Trin, udah datang. Kemana ibu? Masih pulang ke kamar mandi. Nggak sabar menanti, lama kali lah. Aduh, lama kali lah. Sakitlah kakiku, mau duduk lama. Itu pengalaman saya dengan istri, saudara-saudara. Ya. Dan menantikan itu sangat berat. Pekerjaan menantikan itu pekerjaan yang sangat berat. Ya, bahkan banyak orang gagal karena nggak sanggup menantikan, saudara-saudara. Ya, banyak orang gagal nggak sabar menanti jodoh. Ada orang nggak sabar menanti anak, lalu pergi ke dukun, lalu pergi. Menanti itu sangat berat. Ya, ada anak-anak nggak sabar belajar dengan baik, udah menantikan, udahlah bikin ini dan seterusnya. Mencari pekerjaan tak sabar, buat usaha yang lain. Menanti itu sangat berat. Tapi ketika kita berhasil untuk menantikan, terutama dengan tekun, pasti kita lihat hasilnya, saudara-saudara. Menantikan Tuhan dengan tekun. Ya, karena nggak tahu kita kapan, siang atau malam atau nggak tahu kita, saudara-saudara. Makanya kita tekun. Tapi menghadapi ketekunan ini di Roma disebutkan ada hal yang sangat-sangat ingin menggagalkan kita dalam ketekunan ini. Kemarin sudah kami pelajari Roma pasal 8. Ya, ada hal-hal yang menyebalkan kita. Ya, ini membuat kita nggak tekun. Ada hal-hal yang nggak menyenangkan. Ini gangguan kita, ketekunan, saudara-saudara. Ya, coba dulu Pak mau membaca sedikit ini dari tadi PA sudah saya sebut, sudah kita bahas pelajari. Roma pasal 8 ayat 25. Silakan. Demikian. Ya. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, iya, kita menantikannya dengan tekun. Mengharapkan yang tidak kita lihat. Nggak tahu kita kapan datang, saat kapan. Menantikan sesuatu yang nggak kita lihat, mengharapkan sesuatu yang kita lihat. Ayat membilang kita harus menantikannya dengan tekun, saudara-saudara. Tapi kita lihat di perikop di atas ini, apa halangan kita dalam ketekunan ini? Ya, di ayat yang ke-18 ada penderitaan. Silakan 18. Demikian sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada penderitaan. Apa kalimat? Ada keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, terutama hari-hari terakhir ini, kita masa-masa yang sukar, keadaan gak menyenangkan. Lihat tetangga nggak menyenangkan, ekonomi nggak menyenangkan, banyak hal nggak menyenangkan. Kadang-kadang kita nggak tekun. Udahlah, tinggalkanlah Tuhan, nggak percaya lagi kedatangan Tuhan. Jadi untuk menanti kedatangan Tuhan, kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kita harus tekun, saudara-saudara. Jadi kita berada menghadapi penderitaan zaman sekarang. Kalimat penderitaan zaman sekarang ini adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Kan saudara lihat, ekonomi kita nggak menyenangkan, harga-harga naik, bencana alam, manusia-manusia jahat. Ini keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi kita harus tekun menanti kedatangan Tuhan. Ya, kalau kita nggak tekun, suatu saat kita gugur. Sudah ada penderitaan zaman sekarang ini, keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam menanti kedatangan Tuhan juga, ayat 22. Ada hal-hal yang membuat kita mengeluh. Kita bersuasana mengeluh. Silakan ayat 22. Demikian sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Iya, mengeluh ini saudara-saudara. Kenapa kita mengeluh? Karena ada orang-orang yang menyebalkan di sekitar kita. Inilah tantangan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan di sekitar kita. Orang sekarang makin jahat loh, saudara-saudara. Dulunya orang bertetangga baik-baik, sekarang banyak orang tetangganya justru membuat dia hancur. Ya,
menghancurkan dia, dan banyak lagi saudara, orang-orang yang menyebalkan. Jadi ketekunan kita dua ini yang harus kita jaga. Adanya keadaan yang tidak menyenangkan, adanya orang-orang yang menyebalkan di sekitar kita. Jangan terganggu ketekunan kita menanti kedatangan Tuhan. Ya. Dan tidak bisa kita bilang, coba sekarang ini adanya orang-orang menyebalkan. Siapa menyebalkan? Ya, tentu yang dekat kita. Nggak mungkin menyebalkan bagi kita orang Jakarta, nggak kita kenal dia. Ya. Tapi yang menyebalkan di sekitar kita, bisa saja tiba-tiba suami yang menyebalkan, anak menyebalkan, istri menyebalkan. Ada hal-hal yang menyebalkan hati kita, membuat kita mengeluh, kenapa ini? Kenapa harus terjadi begini? Tapi saudara-saudara, itulah keadaan akhir zaman. Ya, supaya kita tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kalau baik-baiknya semua saudara-saudara, saudara nggak rindu datang Tuhan. Ekonomi saudara baik-baik, uang saudara melimpah, anak-anak baik, suami baik, saudara nggak rindu kedatangan Tuhan. Saudara rindu selama-lamanya di dunia, masih panjanglah di dunia ini. Ya. Tapi karena keadaan inilah, keadaan yang tidak menyenangkan, orang yang di sekitar menyebalkan, kita rindu untuk datang bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Ya. Dan kalau menghadapi orang-orang ini, keadaan yang tidak menyenangkan ini, orang-orang yang menyebalkan, kita harus banyak mengampuni. Ya. Dan orang-orang menyebalkan, kita harus tunjukkan kita punya jiwa yang mulia, hati yang mulia. Apa itu hati yang mulia? Selalu mengampuni, selalu mengampuni. Siapa tahu satu saat mungkin suami menyebalkan. Pelajaran bagi kita supaya saya belajar mengampuni dia, supaya juga saya banyak berubah dari hidup saya. Kenapa dia sampai menyebalkan hati saya? Hati saya ini harus banyak mengampuni semua keadaan-keadaan yang kita hadapi, saudara-saudara, untuk membentuk kita. Sama keadaan yang tidak menyenangkan, kesukaran akhir zaman. Coba kita pelajari. Kenapa terjadi kesukarannya? Sudah memang di dunia ini sukar, supaya hati saya tidak betah di dunia ini. Nggak betah kita di dunia ini. Saya seringkali juga bilang, kalau sudah faktor usia ini, sudah ini faktor usia. Makanan tidak ada lagi enak kurasa. Ya dimanapun tidak ada lagi makanan apa saja. Kadang-kadang sama kami nikmati apa yang enak, yang nggak ada lagi. Ya udahlah, yang penting kita isi hidup ini, saudara-saudara. Apa saja, nggak ada lagi yang enak, nggak ada yang menyenangkan. Keadaan di dunia ini tidak menyenangkan bagi kita. Jadi dalam menantikan kedatangan Tuhan, saudara-saudara, ada dua hal yang harus kita kuat dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saudara harus kuat. Dan yang Kidung Mempelai mengatakan kuat dan teguh, saudara-saudara. Orang-orang yang menyebalkan, nggak usah kita terlalu risau. Udahlah, adanya memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab ini. Di akhir zaman ini adalah masa-masa yang sukar. 2 Timotius dulu Pak Mangunso. Ya. Akhir zaman ini masa-masa yang sukar. Kenapa masa-masa yang sukar? Karena kita lihat di sekitar kita orang yang menyebalkan, saudara-saudara. Ya. 2 Timotius 3 silakan. Ayat 1 mulai. Demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, masa yang sukar. Kenapa masa yang sukar? Ini manusia yang menyebalkan. Ya, bagaimana ini manusia yang menyebalkan ini? Silakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Iya, inilah menyebalkan bagi kita. Suami pikirkan hanya kenyang sendiri, kesenangan sendiri, atau istri atau anak. Ya, mencintai dirinya sendiri terus. Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Semua dinilai dengan uang. Menyebalkan ini orang-orang macam begini terus. Mereka akan membual. Iya. Dan menyombongkan diri. Terus. Mereka akan menjadi pemfitnah. Terus. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Iya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Semua ini saudara, ada 18 ini ciri-ciri manusia yang sangat menyebalkan bagi kita dan menyebalkan bagi Tuhan. Mulai hamba uang, semua harus dibayar. Coba kalau saudara punya anak, nah pergi sana minta uangnya mah, uang semua dinilai dengan uang. Bahkan kita pun semua kita nilai dengan uang. Kalau ada orang datang, kita nilai dengan uang. Ada untungnya nggak sama saya. Kalau kita pergi, ada untungnya nggak sama saya. Waduh, nilai uang semua saudara-saudara. Saya jadi hamba Tuhan belajar saudara-saudara sekalian. Ya, belajar saya supaya saya nggak jadi hamba uang. Ya. Pergi ke kampung, kemarin saya pergi saudara-saudara ke Tiga Baru. Ya, hati saya sangat prihatin melihat
tempat yang sangat, aduh nggak bisa ceritakan. Istri saya bilang, coba ceritakan gimana. Aduh saya ceritakan, pelayan itu sangat memprihatinkan. Ya, bagaimanalah hati kita melihat begitu, saudara. Ya, ada hati kita kadang-kadang, Tuhan luar biasa ini, mampu hamba Tuhan bisa bertahan. Hanya ada beberapa jemaat jauh dari kampung, saudara. Itu pun gereja itu di tengah-tengah bukit, nggak ada tetangga, nggak ada yang lain. Mau jalan ke sana, untung nggak ikut istri saya. Kalau ikut istri saya nggak bisa jalan. Ya, naik lagi, nggak bisa naik mobil, saudara. Naik lagi terus. Ya, coba hati kita tersentuh Tuhan. Coba, ya, ada hati kita, belajar kita pun tak punya, tapi coba kita kasih sedikit untuk membuat Ibu Gembala, Bapak Gembala itu semangat. Tapi ada hamba Tuhan yang nggak peduli, udahlah, ini kurang berdoa, ini banyak yang menghakimi. Kita tidak sedang menghakimi. Kalau begitu seorang hamba Tuhan bisa bertahan. Saya tanya, kok bisa begini? Iyalah, kami bertahan di pelayanan ini. Ya, di gunung, saudara. Kalau ada terjadi apa-apa nggak ada yang dengar. Ya, begitu pelayanan. Tapi kuat itu hamba Tuhan. Jangan hamba uang. Ya, menyombongkan diri, menfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan seterusnya ini, saudara. Ini keadaan akhir zaman, membuat kadang-kadang menyebalkan hati kita. Ya, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Coba kalau di keluarga kita hamba uang, aduh keadaan tidak menyenangkan. Uangnya hanya untuk dirinya sendiri, saudara. Anak-anak nggak mau berontak terhadap orang tua. Coba, ini pengalaman. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, ini kita hadapi. Ya, supaya kita tekun. Maunya segera Tuhan datang. Saya puji Tuhan, saudara. Kedatangan Tuhan ini sudah mengubah saya. Ya, dulu bapak saya tahun 79 dibilangnya begini, kau nggak usah sekolah yang lain. Ya, dulu saya bilang sama bapak saya, Pak, saya sekolah guru. Karena abang saya guru. Jadi kemana sekolah guru? Di Tarutung waktu itu. Bapak saya bilang, kau enggak, sekolah pendetanya kau, katanya. Bah, kenapa sekolah pendeta? Ya, karena Tuhan mau datang tahun 1882 Tuhan mau datang, katanya. Oh iya ya. Iya. Jadi enggak datang. Iya, tahun 1982 Tuhan mau datang. Lihatlah gerhana matahari, katanya. Oh iya Pak, iya, kau sekolah kita, dunia ini dihancurkan, kita pun mau jual ini, mau jual itu. Jadi yakin sekali saya. Yalah, kalau jadi guru nanti saya belum tamat, udah mau Tuhan datang, apalah, udahlah, sekolahlah, sudah. Walaupun tidak digenapi, tapi itu sudah memotivasi saya. Ayo sekolah Alkitab. Ya, sudah sekolah Alkitab, ada lagi, wah gembala kami ngeri kali, sudah. Saya harus angkut air satu drum itu dari 2 kilometer itu. Kalau saudara pernah ke Sigalingging, naik atas terus 1 drum. Basah badan saya di Sigalingging itu, dingin sekali. Basah badan saya, sarapan pun belum. Tapi ada teman saya di situ, Bertinang Budan juga namanya. Toimai Toro nama Tuhan. Tuh godang mau upam di surgui, katanya. Semangat saya, saudara. Godang upam itu surgui, katanya. Makin naik bawa air terus, ini bawa upah saya, saudara-saudara sekalian. Terus itu lagi mandikan anak-anak pendeta. Maka sampai mencebok anak-anak pendeta itu sudah sampai diingat. Saudara, anak pendeta ini saya ketemu di Surabaya. Dia lagi hamil besar. Begitu ketemu saya sambil peluk saya, saudara-saudara sekalian. Dipeluk saya. Om. Dalam hati saya, jangan salah anak ini. Kenapa? Siapa kau? Saya yang bernama di sini. Om dulu yang masih kecil memandikan saya. Saya pun sudah punya suami jadi hamba Tuhan. Aduh, hati saya senang, saudara-saudara. Karena Tuhan mau datang. Itu dulu ceritanya. Tuhan mau datang. Sekolah lagi Surabaya, sekolah. Sampai saya yakin. Jadi saya nggak salahkan siapapun mengatakan Tuhan mau datang. Itu sudah memotivasi saya. Tuhan mau datang. Sampai sekarang ini. Tuhan mau datang, saudara-saudara. Nggak tahu kita kapan, tapi mempersiapkan diri kita tekun. Ya. Coba kalau Tuhan datang besok. Apakah kita bertahan dosa? Saya masalah Tuhan datang ini takut saya. Satu hari saya nggak berdamai. Kalau Tuhan datang saya tertinggal. Takut saya menyimpan dosa. Ya, sampai sekarang ini Tuhan mau datang, nggak tahu entah hari ini entah besok.
ada dosa, saya pertahankan, saya tertinggal. Ya, jadi kita harus tekun, tekun menantikan kedatangan Tuhan. Di sekitar kita banyak hal yang tidak menyenangkan. Di sekitar kita banyak orang yang menyebalkan dalam hidup kita. Tapi mari selalu menantikan kedatangan Tuhan. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, itu membuat kita selalu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini yang pertama ya. Sudah dikasih tadi gambar yang pertama. Udah. Sekarang yang kedua, apalagi yang harus kita perhatikan menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, kita harus masuk dalam penyucian. Ya, kita harus disucikan, saudara-saudara. Tadi sudah tekun, ya, atau sudah tekun, jangan pula kita menjadi orang yang menyebalkan. Ya, jangan bangga kita menyebalkan bagi keluarga. Ya, semua keluarga kita mengadus, menyebalkan. Ya, suami yang menyebalkan bagi anak-anak atau istri atau anak-anak menyebalkan bagi orang tua, aduh, mencengkelkan. Kalimat menyebalkan ini mencengkelkan, saudara. Ya, ada saja kita lihat mencengkelkan. Coba berubah. Kalau kita mencengkelkan, kita tertinggal. Ya, makanya yang kedua, saudara-saudara, kita harus menantikan kedatangan Tuhan dengan kesucian. Ya, harus suci. Ada dosa-dosa dipertahankan, saat Tuhan datang tertinggal. Ya, makanya kedatangan Tuhan tadi, masalah gadis hanya minyak aja kurang, saudara-saudara katakan nggak kenal. Apalagi kalau saudara pertahankan dosa, pertahankan kebencian, permusuhan, nggak berdamai, tinggal, saudara, tertinggal. 5 gadis hanya minyak aja, belum, nggak ada dosa-dosa yang lain. Hanya dia kekurangan minyak, ngambil, pergi membelinya, begitu sampai pintu tertutup. Coba kalau ditanya, Tuhan apa dosaku? Kenapa pintu nggak ditutup? Kenapa nggak dikenal aku? Siang-siang tadi dikasih kesempatan untuk menyiapkan minyak, nggak digunakan. Ya, jadi kita harus masuk di dalam penyucian. Dosa-dosa jangan dipertahankan. Ya, ada dosa segera diakui, saudara-saudara, karena kita dipertunangkan. Coba 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita dipertunangkan, kita disebut status kita menjadi perawan suci. Ya, kenapa disebut perawan suci? Perawan aja kan sudah suci, saudara-saudara. Namanya perawan itu suci. Tapi sudah suci harus suci lagi. Nah, itulah namanya kita disebut menjadi perawan suci, saudara-saudara sekalian. Ya, pasal 11, silakan Pembangun ayat 2. Demikian, sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Iya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Iya. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya. Jadi kita untuk menanti kedatangan Tuhan, kita harus menjadi perawan suci. Suci dan terus disucikan. Ya. Gadis yang harus disucikan, terus disucikan. Perawan itu adalah gadis, selalu disucikan. Itulah untuk kita dipertunangkan, dibawa kepada Tuhan. Dan kami sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, ini tugas kami. Ya, kadang-kadang kan hamba Tuhan sudah senang diadu jemaatnya, udah punya ini, punya itu, punya harta, punya apa. Belum, saudara-saudara. Ya, diberkati, tapi kalau gagal menjadi mempelai Kristus, itu satu kegagalan selama-lamanya. Makanya tugas kami hamba Tuhan bukan hanya mendoakan berkatilah ini Tuhan, supaya punya ini, punya, bukan. Dan memang percaya kita diberkati Tuhan, tapi tugas dari seorang hamba Tuhan itu, saudara-saudara, adalah membawa sidang jemaat untuk menjadi perawan suci, untuk diperhadapkan kepada Kristus, terutama kita di hari-hari terakhir ini. Ya, jadi gak ragu-ragu kita di pengajaran ini, sudah tekun di pengajaran ini, berkat jasmani pasti kita dapatkan. Pasti kita dapatkan. Walaupun harus ada pergumulan, saudara-saudara, pergumulan bagi kita. Ya, tapi itu awal-awal dari kita, mungkin pergumulan apa saja, saudara-saudara, berat. Ya,
untuk diberkati terus, pasti kita diberkati. Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih sesuatu. Nah ini si Iren menangis, dia pekerjaannya sangat ngeri, saudara. Sudah si Iren cerita, ya mana si Iren? Ya, tapi itu awal pekerjaan, tidak apa-apa, kuat terus. Ya, kerja di pekerjaan, dimarahi bosnya, dia cerita dengan tante berat. Memang begitu. Untuk satu saat kita lihat beratnya pekerjaan itu, begitu kita punya pekerjaan, kita hargai pekerjaan itu. Satu, melatih mental kita. Apa kita kuat, ya? Apa kita kuat? Itu latihan. Semua pekerjaan, kalau kalian tahu anak-anak kita kerja, kalau si dia cerita tentang pekerjaan di kantor, aduh ngeri kali Pak di kantor, di teman saya, aduh teman-teman guru, bos saya mengerikan sekali, berkali-kali sampai dibilang, aduh mau tinggalkan itu pekerjaan itu Pak. Saya bilang tahan, kuat kau. Baik, lagi ingat lagi anak-anak muridnya baikkan kali. Ya, setiap nanti apa selalu dikasih spesial, dikasih sesuatu. Tapi pekerjaan itu sangat berat sekali, saudara-saudara. Dan itu seizin Tuhan bagi kita. Ya, supaya kita saudara-saudara sekalian dalam bekerja pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan. Ini si Beri kerja, waduh ngeri kali juga pekerjaan si Beri ini. Malam pulang jam sekian, aduh ngeri. Ya, tapi memang begitu cari kerja supaya kalian hargai. Oh iya ya Bapak, saya bekerja itu luar biasa. Saya pun belajar kerja. Nanti anak-anak kita mau tamat kuliah nanti ini, aduh berat lagi. Ya, jangankan dulu tamat kuliah, ini si Bila masih sedang belajar menjadi guru, aduh berat juga menghadapi murid. Tapi harus kuat. Ya, harus kuat. Tapi kita yakin semua pekerjaan kita nanti akan berkat Tuhan ada di situ. Berkat Tuhan. Makanya ketika ada susah pekerjaan, berkati orang yang menyusahkan itu. Doakan dia. Jangan jengkel. Doakan dia, Tuhan ubah ini, Tuhan ubah ini. Ya, begitu saudara-saudara sekalian. Tapi tugas seorang hamba Tuhan bukan hanya supaya jemaat diberkati. Bukan hanya di situ. Itu bagian kecil, saudara-saudara diberkati. Bagian kecil dari doa seorang hamba Tuhan. Tapi pergumulan seorang hamba Tuhan ini, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, ini kepada Kristus, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini tugas kami. Ya, tugas kami. Ketika Tuhan datang, semua kita terangkat. Oh, ini suatu keberhasilan. Tapi coba, Tuhan datang, jemaatnya ribuan, satu pun enggak terangkat, pendetanya pun enggak terangkat. Gagal, saudara-saudara. Masuk aniaya antikristus, dihukum, saudara-saudara. Makanya perjuangan ini, ya. Kenapa begitu gigih kami ini melayani? Coba, saudara-saudara, supaya mempersiapkan kita jadi mempelai Kristus. Ya, mempersiapkan kita semua. Pergi saya ke daerah kemana ini seperti kami malam ini berangkat, saudara-saudara. Supaya saling menguatkan hamba Tuhan yang lain, khotbah semua. Karena ke sana kita siap-siap. Ya. Kalau nggak mempersiapkan diri kita jadi mempelai Kristus, nah baik kita harus capek-capek, saudara-saudara. Sampai saya banyak kali tugas-tugas ini. Ya. Karena selalu supaya jemaat itu dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Dikasih kesempatan saya melayani, selalu saya sampaikan firman pengajaran. Ya, seperti kemarin saya kasih firman pengajaran untuk saling menguatkan. Ya, dipersiapkan, saudara-saudara. Kita dipersiapkan untuk menjadi kita seperti perawan suci. Itu nggak ada lagi dosa yang disimpan. Selesai semua. Ada dosa segera minta ampun. Nggak ada lagi kebencian. Ya, saya bilang ini, sedikit aja kebencian tertinggal, saudara-saudara. Ya, harus kita mengalami penyucian. Karena nggak tahu kita kapan Tuhan datang. Ya, ketika Tuhan datang, kita dilihat sudah suci, mengalami penyucian. Apalagi kita menghadapi untuk menjadi mempelai Kristus 2 kali penyuciannya, saudara-saudara. Efesus dulu sedikit ya, Efesus. Ya, untuk menjadi mempelai Kristus 2 tahap penyuciannya. Ya, Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat 26. Ya, silakan. Demikian untuk menguduskannya
sesudah ia menyucikannya Iya. dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya, saudara perhatikan. Lanjutkan lagi 27 supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Terus, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. iya, inilah gereja mempelai, saudara-saudara. 2 tahap penyuciannya. Pertama, dimandikan dengan air. Nah, ini yang belum baptisan air. Si Joe ini ya, belum baptisan air. Kalau siap-siap Joe baptisan air, tapi rokok menghentikan ya. Udah berhenti kan? Iya, baptisan air. Apa ini? Mematikan manusia lama. Baptisan air itu menguburkan manusia lama. Jadi ada cara baptisan itu, ada acara penguburan. Dikuburkan manusia lama kita supaya kita menjadi manusia baru. Itulah arti baptisan itu. Dikuburkan bersama dengan Kristus. Tapi sudah pun menjadi manusia baru, masih ada lagi dosa-dosa kita. Masih ada kelemahan, masih ada dosa-dosa. Makanya walaupun kita sudah menjadi manusia baru, harus terus disucikan terus menerus. Itulah disebutkan dan memandikannya dengan air, itu baptisan air, dan memandikannya dengan firman. Jadi dengarkan firman itu seperti mandi, saudara-saudara. Ya, sekalinya baptisan air seumur hidup. Ya, baptisan air seperti Tuhan Yesus dibaptis. Ya, mungkin si Jo bilang, udah dibaptiskan aku. Kapan? Waktu kecil. Nah, itu enggak baptisan seperti Tuhan Yesus. Mungkin si Jo udah dibaptiskan aku. Ini surat baptisan kapan? Dibaptis. Oh, masih kecil. Tahu kau dibaptis? Enggak tahu. Percaya kau Tuhan Yesus tadi dibaptis? Enggak tahu. Belum baptisan. Baptisan itu dibaptis orang yang percaya dan bertobat. Itu rumusnya baptisan. Jadi walaupun si Jo ini sudah ada surat baptisannya, itu enggak baptisan sesuai Alkitab. Ya, sesuai Alkitab. Nanti ditanya, Jo, udah percaya kah sama Yesus? Percaya. Udah bertobat? Bertobat. Nah, baru dibaptis. Kalau dia nggak percaya, nggak bertobat, jangan dibaptis. Itu nggak baptisan yang benar. Ya, percaya dan bertobat baru dibaptis. Ya, dibaptis itu menguburkan manusia lamanya. Ya, Roma dulu Pak Mangunsong, Roma. Jadi baptisan itu menguburkan manusia lama. Jadi nanti entah kapanpun si Jo ini yang dibaptiskan, dikuburkan si Jo yang lama. Ya, itu dikuburkan. Roma Pak Mangunsong pasal 6. Keras suaramu Jo, kau dulu yang membaca ini. Iya. Ada kitabmu, baca dulu di situ ayat. Ya. Ayat yang ketiga. Mana kitabmu Jo? Iya. Roma 6 ayat yang ketiga. Keras suaramu, biasanya kerasnya suaramu kalau di luar sana. Ya, silakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Iya. Iya. Sekali lagi, ya keras itu Jo, ayat yang kelima dulu. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Iya. kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, Iya. supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Iya, jadi nanti baptisan itu dikuburkan bersama dengan Kristus. Atau di atasnya lagi, ayat yang ketiga. Ayat 3 dan 4. Atau tidak? Atau tidak, tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Iya, dikuburkan bersama-sama dengan Dia terus. Oleh baptisan dalam kematian. Terus Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. iya, jadi nanti baptisan itu dikuburkan kita bersama dengan Kristus. Ya. Jadi nanti si Jo entah kapanpun setelah dia percaya, dia bertobat, akan dibaptiskan. Saudara-saudara, dibaptiskan. Dikuburkan manusia lamanya. Tabiat-tabiat lama, kebiasaan lama itu dikuburkan. Nggak nampak lagi. Maka nanti kalau dibaptiskan kan
Dia dibaptiskan, ada orang dibaptiskan didudukkan. Masa orang dikuburkan didudukkan? Mana ada orang dikuburkan duduk? Tapi di apa akan begini? Ditidurkan, ditenggelamkan begitu ya. Baptisan ada juga orang begitu. Oh, dibaptiskan. Tapi didudukkan, saudara-saudara. Kasihan kali lah orang dikuburkan duduk, saudara-saudara. Tapi dia dibapakan begini, lalu dia bangkit. Semua kita yang dibaptiskan kemarin anak-anak, semua sudah diajari orang baptiskan itu harus dikuburkan seperti begini, lalu dibangkitkan, saudara-saudara. Ini supaya kita menjadi mempelai Kristus. Disucikan pertama lewat baptisan air. Ya, manusia lama dikuburkan, baru menjadi manusia baru. Sudah pun menjadi manusia baru, terus dimandikan lewat firman. Dimandikan lewat air, baptisan air, dan dimandikan oleh firman seperti begini. Saudara, hari ini kan dengar firman, ada dosa kita seperti kita mandi firman, ada dosa kita segera minta ampun. Seperti dimandikan, kita terus dimandikan supaya jemaat itu nanti suci, ya, jemaat suci untuk dipertunangkan kepada Kristus, saudara-saudara sekalian. Ya, ini yang kedua. Pertama tadi tekun, yang kedua adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan kesucian. Ada terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, ya, menantikan kedatangan Tuhan dengan percikan darah. Coba gambar yang ketiga. Ini yang paling berat, saudara-saudara. Ya, tekun juga berat. Ya, mengalami kesucian juga berat. Tapi yang terakhir ini percikan darah. Di gereja yang nggak pengajaran nggak mengerti apa itu percikan darah, saudara-saudara. Ya, di tabut perjanjian ada 7 kali percikan darah. Petinya itu 7 kali dipercik, tutupnya itu juga 7 kali dipercik dengan darah. Ya, sudah tabut perjanjian, sudah dari emas, dari kayu sudah dilapis dengan emas, di dalamnya ada 3 macam, saudara. Tapi harus dipercik. Nah, ini untuk saudara-saudara tanda kemuliaan itu. Percikan darah ini, saudara-saudara. Menantikan kedatangan Yesus dengan percikan darah. Ya. Apa ini arti percikan darah? Ini penting juga saya sampaikan. Jarang saya berkhotbah tentang percikan darah ini. Ini, saudara-saudara, percikan darah sengsara untuk mengerjakan kemuliaan. Itulah percikan darah. Ya. Jadi kalau kita sengsara bukan karena dosa kita, loh, saudara-saudara. Sengsara bukan karena dosa, sengsara karena Tuhan, sengsara karena pelayanan, sengsara karena kehendak Tuhan. Nah, itulah percikan darah. Sengsara yang gak bisa kita elakkan. Atau kita rela seperti Kristus mengambil bagian dari kesengsaraan Kristus supaya kita mengalami percikan darah. Seperti Kristus gak menolak dia penderitaan itu, ya, supaya ada roh kemuliaan. Ini yang penting kita, saudara-saudara. Jadi nanti menantikan kedatangan Tuhan sampai kita mengalami percikan darah untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Apa itu percikan darah? Menderita untuk mengerjakan kemuliaan. Seperti kami ini pergi melayani, kan menderita, saudara-saudara. Ya, pergi melayani persekutuan, saudara datang ke gereja, menderita. Tapi datang saudara kan bukan karena dosa. Saudara datang ke gereja karena hati kita rindu, karena kita mencintai Tuhan. Itu bagian penderitaan bukan karena dosa, tapi penderitaan untuk mengerjakan kemuliaan. Nah, contoh kecil, saudara datang dari gereja, ada yang jauh. Nah, mesti begini jauh, terus terancam, terus kekurangan. Banyak saudara-saudara penderitaan. Bukan karena dosa, tapi penderitaan karena firman, karena Tuhan, karena beribadah. Banyak loh saudara-saudara sekalian menderita. Kalau rasul-rasul ini ada yang sangat luar biasa. Ada yang disalibkan terbalik, ada yang masukkan air panas. Aduh, penderitaan. Bukan lagi karena dosa, tapi mengerjakan kemuliaan. Kalau Rasul Petrus disalibkan terbalik, saudara-saudara. Ya, Yohanes harus dimasukkan ke minyak, dibakar di situ, penderitaan. Di Pulau Patmos banyak lagi nabi-nabi menderita. Supaya apa? Roh kemuliaan. Dan ini yang paling menentukan untuk menjadi mempelai Kristus. Rela kita menderita.
Ya, supaya mengerjakan kemuliaan. Tadi sudah saya bilang, kemarin saya pergi ke daerah sana, ngeri juga, udah capek dan sebagainya. Pulang dari sana, istri lagi yang sakit, seharusnya saya yang mau diurus. Pulang dari sana dia muntah, munmen, aduh saya bolak-balik mengurus-ngurus dia, batuk. Nah, saya asam lambung saya, makanya saya nggak kasih tahu, tapi saya terus berjuang. Ini mau ke Aina Bara lagi, sudah berangkat malam dan terusnya lagi. Ya, mau apa kita, sudah ikut menderita. Penderitaan bukan karena dosa, pekerjaan penderitaan untuk mengerjakan kemuliaan. Dan saudara sampai bisa bilang, apa ya? Penderitaan saya karena Tuhan, penderitaan saya karena beribadah, penderitaan saya untuk pekerjaan Tuhan. Dan harus siap kita percikan darah ini. Ya, Tabut perjanjian dipercik dengan darah. Kalau enggak ada kemuliaan. Roh kemuliaan itu terjadi ketika tabut tutup perjanjian dipercik, tabut perjanjian dipercik, baru nampaklah Shekinah glory, kemuliaan. Ya, ada kerelaan kita masuk sengsara, saudara-saudara. Nah, inilah yang kita baca, saudara. Ini bagian-bagian yang sangat penting. Seringkali saya nggak sampai menyampaikan ke situ, saudara-saudara. Tapi saudara, hari ini karena kita menantikan kedatangan Tuhan, 3 ini harus kita ikuti, saudara-saudara. 2 Korintus, ya, 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, ya. Penderitaan ringan sekarang ini, ya, supaya kita masuk kemuliaan. Saudara mengelakkan penderitaan ini, saudara nggak akan masuk di dalam kemuliaan, saudara-saudara. Ya, karena penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan. Coba dibantu ayatnya, saudara-saudara. Ayat 17 ya. Penderitaan, saudara-saudara. Ya, silakan ayat 17. Demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sudah perhatikan ini, penderitaan ringan, ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kita mesti ambil bagian dalam penderitaan. Ya, bahasa Alkitabnya lagi, menyalipkan daging kita, tirai, saudara-saudara. Percikan darah itu rela kita ambil bagian dalam penderitaan. Coba kita lihat orang-orang lagi, saudara-saudara sekalian, bisa beribadah jadi jauh. Ya, ada teman saya di Jakarta jadi jemaah, 4 kali naik kendaraan umum supaya masuk ke gereja. Coba bayangkan. Tapi dia rela itu, saudara-saudara. Bukan karena dosanya, tapi dia rela menderita bersama dengan Kristus. Ya, mau mengalami penderitaan ringan sekarang ini. Selalu kita bilang penderitaan karena Kristus, selalu penderitaan ringan. Ya, kalau nggak mau kita penderitaan ringan, penderitaan selama-lamanya lah di api neraka, saudara-saudara sekalian. Harus ada penderitaan ringan. Mari hari ini, ya, apa saja yang mau kita ambil bagian dalam penderitaan ringan. Beribadah. Kan saudara penderita, sudah datang dari rumah, bayar persembahan lagi, penderitaan ringan. Tapi itulah mengerjakan kemuliaan. Ya, belum lagi yang lain-lain lagi, saudara-saudara. Nah, ini mau Natal kita, tahun Natal kita ini, saudara-saudara. Saudara siapkan korban khusus kita. Ada nanti Natal persekutuan hamba-hamba Tuhan itu di Medan, di Panci. Selalu dipungut juga dari kita persembahan-persembahan khusus. Seharusnya masih bisa kita belikan untuk yang lain. Tapi sudahlah, saya rela menderita penderitaan ringan untuk mengerjakan kemuliaan. Di sini kalang lagi Natal, di Senin keduanya. Senin pertama di Jalan Panci, Senin kedua di sini kalang, itu yang kami rapatkan dulu, saudara-saudara. Nah, bayangkan harus bayar tempat acaranya di hotel, ya, penginapannya nggak bayar, menginaplah di tempat-tempat hamba Tuhan, ya, hanya bayar makan. Nah, diperkirakan sekali makan kita taruhlah itu dulu, saudara-saudara, 15.000. 15.000 kalau 2 hari kami di situ, 3 hari lah, saudara. 3 kali 3 9 kali makan,
9 kali 15.000. Tambah lagi biaya. Ada juga hamba Tuhan nggak mau. Nah, saya jadi bendahara selalu saya bilang sama teman-teman, loh kalau dia nggak mau bayar gimana? Dia sudah datang, nanti kita minta mana bayar makannya? Nggak ada uang saya om. Nggak mungkin kita usir. Udahlah, bersabar hatilah kita. Perteballah doa kita. Saya bilang itu sama teman-teman. Ya, kalau nggak kemarin sudah rapat kami. Harus setiap datang baik siapkan uang 225.000 satu orang. Suami istri 500.000. Ada hamba Tuhan dari kampung, ongkosnya saja pun sudah ada, puji Tuhan. Gak mungkin kita paksa. Nah inilah kami pengurus-pengurus ini harus berbesar hati, harus banyak berkorban, harus segalanya. Ya, itulah kami rapatkan. Udahlah, kita harus besar hati. Kalau memang dia nggak punya uang, jujur, gak usah kita minta. Jadi gimana caranya? Ya udahlah, kita berdoa. Ya, dari persembahan jemaat kita lah, bawalah korban khusus. Ya, korban khusus ke sana sudah diperkirakan biaya puluhan juta juga. Tapi saya sebagai pengurus selalu saya bilang, Tuhan, ini penderitaan bukan karena dosa. Saya rela menderita percikan darah yang seharusnya saya gunakan untuk ini, tapi saya gunakan untuk pelayanan. Saya gunakan untuk pelayanan. Nah untuk ini kayak nabara kami nggak bayar, saudara-saudara, karena ada kas kami, saudara-saudara. Jadi rapat kami, adanya kas kita sekian juta, udahlah, nggak usah bayar hamba-hamba Tuhan. Ya, yang bayar nanti saudara-saudara datang pengurusnya bayar tol, sama sopirnya dikasih makan dengan kernetnya. Ya, itulah nanti kami bayari, saudara-saudara, snack malam dari kantong kita. Kalau busnya sudah disewa oleh pengurus, saudara-saudara. Tapi nanti untuk biaya tolnya, ya pulang pergi sama makannya supir dengan kernetnya ini, sama makan snack malam masing-masing lah. Kita keluarkan kantong kita, nggak apa-apa, saudara-saudara. Bagian kita pengalaman ini percikan darah. Kalau saudara menolak percikan darah, saudara nggak masuk dalam kemuliaan, nggak bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Orang yang mengatakan, wah saya mau jadi mempelai, kalau nggak dipelajari, kasihan, nggak ketemu nanti, saudara-saudara. Nggak bertemu, ya. Makanya pelajaran ini penting. 3 ide yang penting kita perhatikan: tekun, disucikan, dan percikan darah. Ya, nggak gampang, saudara-saudara. Ya, nggak gampang untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, pelitanya aja kurang minyaknya, tertutup, aku nggak kenal kata Tuhan. Coba, ya. Apalagi kita hari-hari ini, bahkan sedikit untuk menjadi mempelai itu sedikit, terus makin disucikan, sedikit kali yang masuk ke pesta itu, saudara-saudara. Tapi saya rindukan kita mendapat bagian di sana. Kekristenan kita kembali, tujuan saudara ke gereja bukan hanya diberkati, bukan itu. Tapi memang kita diberkati, tapi bukan itu tujuan utama. Ya, tujuan utama kayak Abraham, bukan berkat jasmani ini dirindukan Abraham. Dia rindukan kota yang dibangun oleh Allah. Sama kita, kerinduan kita adalah jadi mempelai Kristus, saudara-saudara sekalian. Ada percikan darah, yang penderitaan ini mengerjakan kemuliaan. 1 Petrus lagi sedikit, 1 Petrus pasal yang keempat ayat 14. Nah, kalau kita mau hindarkan, udahlah aku jadi anak Tuhan diberkati saja, ya sudah sampai di situlah, ya saudara-saudara. Nggak akan masuk jadi mempelai, tertinggal. 1 Petrus pasal yang keempat. Menghadapi ujian pencobaan. Ya, ini juga mengerjakan kemuliaan tuh, saudara-saudara. Silakan ayat 12 mulai. Demikian saudara-saudara yang terkasih, ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya, ada ujian-ujian, masalah-masalah, saudara-saudara. Jangan heran. Ya, tapi lanjutkan ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah. Iya. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Iya, percikan darah, sudah penderitaan Kristus. Terus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya, ini percikan darah, penderitaan bukan karena dosa, tapi penderitaan karena banyak hal-hal dalam pelayanan, saudara-saudara. Dan saat Kristus datang, kamu pun akan menyatakan dirinya. 14.
Berbahagialah kamu Iya. jika kamu dinista karena nama Kristus, Terus? sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Iya, ada roh kemuliaan, saudara-saudara. Ini penderitaan karena Kristus, dinista karena Kristus, karena nama Kristus. Ada roh kemuliaan, percikan darah yang harus kita terima, saudara-saudara, supaya kita nanti menantikan kedatangan Tuhan, dan ketika Tuhan datang, kita sudah masuk pesta nikah anak domba Allah. Jadi nggak hayalan, nggak angan-angan, nggak hanya cerita, oh aku mau jadi mempelai Kristus, hanya kerinduan, enggak. Ada jalannya, ada prosedurnya, ada hal-hal yang harus kita jalani, ada proses-proses yang kita layani. Nggak bisa kita bilang, kemurahan Tuhan lah aku jadi mempelai. Keselamatannya kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Tapi untuk masuk ke berikutnya, terus kita harus disucikan, dipersiapkan sampai menjadi mempelai Kristus. Ini kami sampaikan siang hari ini. Kiranya saudara mengerti, paham, dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang menantikan Tuhan. Dari yang pesan, kita persiapkan diri kita untuk kita terima tubuh dan darah Kristus, untuk membawa kita semakin dikuatkan. Yang menantikan Tuhan, 142 dari nyanyian Psalm. Yang menantikan Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, kita terima tubuh dan darah Kristus. Biar kami tekun, biar kami disucikan, mengalami percikan darah. Hallelujah.
tekun Tuhan. Kami mau disucikan terus menerus. Kami mengalami percikan darah Tuhan. Haleluya. Kami rindu untuk bertemu. Kami rindu Tuhan bertemu. Kepada kami firman-Mu Tuhan, kami menantikan Engkau, kami menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Engkau segera datang ya Tuhan. Kami ditemukan tiada cacat celah, kami ditemukan sudah dibentuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Banyak yang menyebalkan hati kami, banyak yang tidak menyenangkan bagi kami, tapi kami tekun Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Engkau temukan kami tiada cacat celah ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bersedia tubuh dan darah-Mu. Biarlah kekuatan tubuh dan darah-Mu membuat kami kuat ya Tuhan. Sampai Engkau datang kami ditemukan oleh Tuhan. Tiada cacat celah untuk bertemu Engkau. Mampukan kami untuk terus dikerjakan firman ini, diproses oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk selalu menuruti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita tadi, nyanyian yang baru, pengharapan yang sempurna. Kita naikkan pujian ini untuk kita berharap rancangan-Mu sempurna, rancangan Tuhan sempurna bagi kita. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Terima perjamuan kudus Tuhan, iman percaya kita. Rancangan-Mu bangkit berdiri dalam segala sesuatu.
untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Kerajaanmu, kawan-kawanlah yang setia, kawanlah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja, segala untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu, sekali lagi katakan, kawanlah yang setia, kawanlah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, mungkin ada hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Ada orang-orang yang menyebalkan bagi kita. Ingat, rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Tetap tekun, tetap berseru kepada Tuhan. Semua itu, nyanyian kita berkata, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Engkau pegang tubuh dan darah Kristus. Kekuatanmu bukan kepada dirimu, kekuatan kita ada di tubuh dan darah Kristus. Katakan, Tuhan kuatkan aku seperti Kristus rela mati agar kita hidup. Dia disalibkan menanggung segala penderitaan kita. Hari ini kita kuat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari angkat tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Ketika engkau menghadapi percikan darah, penderitaan-penderitaan ringan untuk mengerjakan kemuliaan, tekun, belajar selalu setia. Ada rencana Tuhan untuk membawa kita dalam kemuliaannya. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang setia. Referennya kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu seangkat tangan-Mu, kawalah, kawalah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu kita sembah Tuhan, haleluya.
Haleluya. Adanya hal yang tidak menyenangkan bagi kami, agar kami tekun menantikan Engkau Tuhan Yesus. Adanya orang-orang yang menyebalkan di sekitar kami, agar kami menantikan Engkau Tuhan Yesus. Engkau bertindak membela kami, Engkau bertindak atas hidup kami Tuhan. Engkau selalu peduli atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan, kami bersyukur, kami datang kepadamu. Engkau kuatkan kami, menantikan kedatangan Tuhan. Kami kuat karena Engkau selalu berada dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kekuatan yang berlimpah bagi kami. Menantikan Engkau, kami harus tekun, kami harus disucikan sampai kami masuk mengalami percikan darah, penderitaan bersama dengan Tuhan, penderitaan Tuhan untuk beribadah, melayani Engkau sampai Engkau datang menjemput kami. Kami bersyukur hari ini Engkau begitu membela kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita pulang, mari hari ini mungkin saudara ada masalah begitu berat. Saya tidak tahu apapun pergumulan saudara, tinggal ulurkan tanganmu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Di luar Tuhan kami tidak mampu. Kami Tuhan yang ada di dalam hidup kami lah ada kekuatan bagi kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang kami harapkan, bela kami. Nyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Anak-anak kami di pendidikan, pekerjaan mereka Bapa, kami angkat mereka dalam kuasa Tuhan. Kami taruh mereka dalam tangan Tuhan. Engkau menopang mereka Tuhan, mampukan mereka di masa-masa yang sukar ini. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Bagi kami juga orang tuanya, mampukan kami Tuhan, terlebih menghadapi masa-masa akhir ini. Hal-hal yang tidak menyenangkan, orang-orang yang menyebalkan di sekitar kami, kami tekun menantikan Engkau. Engkau bertindak, Engkau membela, Engkau pelihara kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi kehidupan kami. Yang sakit mungkin kami datang dengan sakit penyakit. Apapun sakit penyakit kami, Engkau dokter di atas dokter. Kami tolak segala kuasa penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh darah Yesus Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, segala kebaikan-Mu kami nikmati. Terpujilah nama-Mu. Kami berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita, saudara-saudara sekalian. Masih kita naikkan pujian ini. Saya sangat senang nyanyian ini karena Allah setia. Dalam segala keadaan Dia turun bekerja untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Percaya padamu, rancangan-Mu Tuhan Kaulah. Tuhan Kaulah harapan di dalam hidupku. Percaya padamu, rancangan-Mu dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan. Semua bangkit berdiri. Ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turun bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sekali lagi, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan sekali lagi untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Hal-hal yang buruk pun bisa Engkau ubah menjadi kebaikan bagi kami Tuhan. Hal yang menakutkan sekalipun Engkau bisa mengubah menjadi kebaikan bagi kami. Tangan kuasa-Mu lah kami harapkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Siang hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kekuatan yang berlimpah itu Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini sertai kami Bapa, terutama juga perjalanan kami malam ini sampai besok pagi di Aik Nabara pulang pergi juga Tuhan lindungi, berikan kekuatan yang baru, kesehatan bagi kami, jauhkan dari mara bahaya, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Sidang jemaat Tuhan juga sepanjang minggu lindungi Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, tangan-tangan jahat, kecelakaan, bencana alam Tuhan Engkau lindungi dengan kekuatan tangan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sekolah juga mampukan mengikuti pelajaran dengan baik, yang bekerja berkati semua Tuhan. Kami berharap kepada-Mu Bapa, semua pelayanan kami, persembahan kami, pengorbanan kami, semua dihitung oleh Tuhan, tidak ada satu pun dilupakan oleh Tuhan. Berkati gereja kami, berkati negara ini, berkati orang-orang yang sudah banyak mendoakan kami, membantu kami, bahkan berkati orang-orang yang mereka rencanakan yang jahat kepada kami, ampuni mereka, ubah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajar Tuhan, ajar turunkan tangan-Mu, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu.
Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.